Oke, salam jumpa. Jadi video kali ini kita akan bahas tentang struktur percabangan, struktur percabangan atau kita biasa kenal sebagai eh, kalau di pemrograman biasanya kita sebut penyeleksian kondisi. Kurang lebih dia model bentuk flowchartnya dia kayak begini. Kenapa dibilang percabangan? Ini salah satu contoh flowchart percabangan. Jadi input nilai, nilainya apakah dia lebih besar dari 70. Di sini percabangan yang dimaksud. Nah, percabangan, ingat bagan untuk percabangan itu dia belah ketupat. Belah ketupat. Jadi kalau kau perhatikan jenis-jenis ini, perhatikan untuk tugas-tugas yang sebelumnya yang sudah beberapa kelas periksa, dia modelnya kayak gini. Ini deklarasi, ini assign itu proses kayak A sama dengan 2. Kalau misalkan B sama dengan C tambah B itu assign atau penugasan. Input output dia pakai jejar genjang. Oke, tidak ada trapesium. Kemarin ada yang pakai trapesium. Terus apa ya? Yang ini begin end. Dia cuman ada di awal dan di akhir. Main point. Begin dengan end, main atau end. Oke. Nah, sekarang kurang lebih begini strukturnya. Jadi dia ada, jadi maksudnya kayak begini. Saya jelaskan dulu nih. Contoh apa? Contoh flowchartnya. Flowchart ini contoh flowchart bagi if then else. Jadi maksudnya begini. Ketika dia masuk integer namanya nilai, kita deklarasikan suatu variabel. Jadi nilai ini namanya variabel. Terus ke bawah input suatu nilai. Nah, setelah kita input nilainya, dia akan seleksi di sini. Dia akan seleksi. Cara seleksinya, jenis seleksinya apa? Dia akan seleksi apakah nilai yang ada di sini, uh, nilai dari variabel nilai, apakah dia lebih besar sama dengan 70. Kalau dia lebih besar sama dengan 70, lihat ada true or false. Kalau dia memenuhi kondisi ini, dia akan ke sini. Dia akan arah ke kanan, terus di sini. Output lulus. Kalau tidak, false, dia akan arah ke kiri, terus dia bilang tidak lulus. Nah, ini bisa di running. Oke, kalau dia di running, misalkan saya input di sini 45. 45, enter, tidak lulus. Kalau saya running lagi, 80, enter, dia bilang lulus. Kenapa lulus? Karena begitu algoritmanya. Ini. Oh ya, aplikasi yang saya pakai namanya Flowgaritma. Ini dipakai di apa, kemarin ada lulusan datang di sini konsultasi tanya-tanya tentang kuliahnya. Dia pakai katanya sih di UC binus dia pakai Flowgaritma ini di awal-awal. Cuman sayangnya Flowgaritma ini tidak ada di HP. Saya sudah cari, tidak ada. Ini aplikasi yang jalan di uh, PC. Jadi harus pakai laptop atau komputer gitu. Oke, lanjut ke materi. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Sekarang kita mulai codingnya. Oke. Saya jelaskan dulu teorinya secara apa? Secara dasar. Jadi struktur penulisannya dia kayak begini. If gini, then ini apa yang terjadi, if dalam kurung, then dalam kurung, begitu. Kurang lebih dia modelnya kayak begini di Pascal. Jadi contoh, misalkan kita tulis algoritma yang ini. Nah, saya tulis saja di sini nilai. Jadi saya bikin dulu variabel namanya nilai. Oke. Saya bikin dulu variabel namanya nilai. Tipenya integer. Oke. Terus nilai, saya isi nilainya. Saya input, berarti supaya rapi saya tulis write nilai. Ini sudah merekam apa suruh? Oke, aman-aman. Input nilai supaya rapi.
Terus kita input return, serahkan input nilai. Oke. Setelah nilai diinput, kita seleksi apakah nilai, jadi strukturnya kayak gini. If nggak wajib ada dalam kurung, cuman biasakan saja supaya rapi. Nilai di Pascal, kalau di JavaScript beda lagi, nanti di video selanjutnya. Apakah nilai lebih besar sama dengan 70? Dan kalau dia lebih besar dari 70, sudah tulis di sini lulus. Gitu. Else. Right. Else. Jadi gini, kalau dia true, dia ke sini lulus. Oh, sampai sini saya dulu. Oke, gini saja dulu. Compile. Errornya di mana? Oke, errornya tanda petiknya cuman satu. Oke. Lulus. Oke, compile, success, kita running. Nah, jadi kalau saya input nilainya 678 misalkan, di enter, dia akan muncul tulisan lulus. Tapi lihat, ketika saya enter 60, enter, lihat dia ke bawah, dia tidak muncul tulisan apa-apa. Kenapa? Karena kita belum buatkan perintahnya kalau dia tidak memenuhi ini. Jadi dia modelnya begini. Kalau true dia lulus, false-nya belum kita buat. Nah, cara untuk buat false-nya dia begini. Else gitu. Else, enter, right, tidak lulus. Oke. Compile, errornya di di Pascal. Ini pengecualian di Pascal kan titik koma itu untuk menandai bahwa suatu statement untuk mengakhiri suatu statement atau suatu perintah. If ini dibaca sebagai if else ini dibaca sebagai suatu perintah, makanya untuk titik koma di sini ini tidak boleh ada titik koma di situ. Compile, sukses, baru kita running. 80 lulus. Kalau kita running ulang, kita input 45, tidak lulus. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan percabangan. Percabangan artinya dia akan mengeksekusi statement berdasarkan syarat-syarat atau kondisi-kondisi tertentu. Kondisinya itu apa? Itu berupa logik. Nah, sekarang yang saya mau ajarkan juga ini di sini. Nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, ini kita bisa ganti juga penulisannya. Cara penulisannya. Anggap saya buat di sini sebagai boolean. Logic. Saya kasih variabel namanya logic, tipenya boolean. Tipenya boolean. Apa itu boolean? Silakan lihat video sebelumnya. Nah, saya bisa tulis kayak gini. Logic titik 2 logic sama dengan nilai lebih besar sama dengan 70 di koma. Saya bisa tulis kayak gini. Logic sama dengan nilai lebih besar sama dengan 70. Ingat, di pertemuan selanjutnya, nilai lebih besar sama dengan 70 ini adalah operasi, apalagi istilahnya, operator relasional. Operator relasional itu outputnya itu cuma 2, true atau false, gitu. Jadi ini di sini nih, if di sini yang dia mau cuma true or false sebenarnya. Nilai yang dia minta itu true or false. Jadi ini saya bisa ganti jadi logic, gitu. Compile, sukses, kita running, sama hasilnya. 80 lulus. 45 enter, tidak lulus, gitu.
Jadi sama modelnya. Jadi logic sebenarnya di sini nih, if yang dia minta itu cuma true atau false. True atau false. Jadi kalau saya bilang di sini true, saya isi di sini true, compile, running, apapun nilainya di sini, mau 100 lulus. Saya compile lagi di sini min 897, saya enter, dia tetap lulus. Kenapa? Karena saya set di sini selalu true. Seharusnya dia logic gitu. Isinya logic. Logicnya itu apa yang ini? Nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, logic ini bergantung lagi. Tergantung apa? Tergantung nilainya, nilai yang diinput. Jadi logikanya begini. Pertama kita input suatu nilai. Nah, nilai ini akan menentukan hasil dari nilai logic lagi, nilai variable logic. Kalau dia lebih besar dari 70, logic akan bernilai true. Kalau dia nilainya lebih kecil dari 70, logic akan bernilai false. True false. Kalau true di sini, lihat. Kalau true logic di sini kalau bernilai true, dia akan eksekusi perintah yang ini, write lulus. Kalau dia false, dia akan lewati perintah ini dan akan langsung ke else, write tidak lulus. Oke? Jadi perhatikan baik-baik. Ini dasarnya, basicnya. Pelajari baik-baik. Kalau bingung, ulangi lagi video ini. Pelajari bagus-bagus karena ini basicnya, ini dasarnya dari pemrograman ke depan. Logik-logik ini yang akan kalian tanamkan. Nah, cuman penulisan kayak begini biasanya jarang kita gunakan. Kenapa? Makan tempat dan makan tidak efisien. Jadi ini logik kita tidak butuhkan. Saya bisa langsung ganti saja logik di sini. Jadi nilai lebih besar sama dengan 70. Oke. Lebih besar sama dengan 70. Cara 2. Saya buat teks ini. String. Teks tipenya string. Ini saya hapus. Saya cuma ganti di sini teks titik 2 sama dengan lulus gitu. Ini cara lain. Terus di sini saya hapus. Di sini teks titik 2 sama dengan tadi lulus di sini. Jadi ups, salah ya. Ini jadi dia juga modelnya kita bisa modelkan juga kayak begini. Terakhir outputnya write text. Oke, jadi write-nya saya tidak simpan di sini, tapi saya taruh di bawah terakhir. Jadi saya butuhkan variable lagi. Ini ada running 79, enter, lulus. 60, enter, tidak lulus. Sama hasilnya. Ini model penulisannya. Ini ada kelebihan. Ini beberapa case ini lebih nyaman digunakan dibanding yang tadi write begitu. Jadi cuman variable ini yang menentukan perubahannya. Proses yang dibawa write text. Jadi dia modelnya tidak begini. Jadi dia modelnya saya buat deklarasi lagi di sini namanya text, tipenya string. Oke, text. Nah, di sini bukan di sini di assign, di sini assign text, di sini nilainya tidak lulus. Text di sini nilainya lulus. Nah, sampai dia bawa di sini, saya outputnya saya ganti text. Oke, running 80 lulus, running lagi 50 tidak lulus, sama hasilnya. Jadi model flowchartnya dia modelnya kayak gini, yang ini.
Model yang ini modelnya kayak gini. Oke. Uh, kurang lebih seperti itu, if then, if, dan if then else. Satu contoh kasus lagi. Di sini ada nanti if then else itu kita akan bahas lagi satu pertemuan. Setelah satu pertemuan kita bahas lagi minggu depan. Setelah itu kita akan masuk ke tugas latihan sekaligus project pengganti meet. Oke, genap ganjil. Jadi saya akan ini salah satu contoh untuk menentukan apakah suatu bilangan itu genap atau ganjil. Algoritmanya kurang lebih seperti ini. Deklarasi bilangan, bilangan bulat, hasil itu teks. Algoritma input bilangan, seleksi apakah nah sekarang logikanya begini, untuk menentukan suatu bilangan genap atau ganjil, kita harus tahu ciri-cirinya itu, genap atau ganjil. Genap, ganjil gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau genap, dia dibagi dua. Genap ganjil. Suatu bilangan kalau dibagi dua, kalau dia genap, dia sisanya 0 atau habis dibagi dua. Kalau ganjil, sisanya 1. Contoh 4 kalau dibagi 2 hasilnya 2, sisanya 0. 3 kalau kita bagi 2 hasilnya 1, sisanya 1. Oke, sisa. Jadi dia pengaruhnya di sisa. Nah, ingat di Pascal kemarin, di video kemarin itu sisa itu ada operator namanya. Operator untuk mencari sisa bagi. Sisa bagi itu tidak lain adalah mod atau modulo. Jadi ini yang kita pakai. Jadi kita cek apakah bil dimodulokan dengan 2, hasilnya sama dengan 2. Hasilnya sama dengan 0. Ya toh? Oke, jika gini ya, jika bil mod 2 sama dengan 0, maka hasil sama dengan genap. Jika bil mod 2 tidak sama dengan 0 alias sama dengan 1, kita jika tidak, maka hasil sama dengan ganjil. Cetak hasil. Gitu saja model. Gini saja algoritmanya. Nah, caranya kita tuliskan di sini. Pertama kita buat dulu variabelnya, deklarasikan variabelnya. Bil itu integer. Apakah bisa real? Jelas tidak bisa. Pertama, bilangan genap ganjil itu adalah bilangan bulat. Jadi 2,3 bukan bilangan bulat. Jadi 2,3 itu bukan bilangan ganjil atau genap. Oke. Hasil. Ini string. Pertama input suatu bilangan. Input bilangan. Gini saja. Right, input suatu bilangan kita baca dia sebagai bilangan, variabel bilangan, kita simpan dia di bilangan. Terus if, gini modelnya, if bil mod 2 sama dengan 0, then oke.
Ini bisa ditulis begini. Kalau saya sarankan nanti supaya lebih teratur, kasih begin begini, begin end. Ini begin end dia ibarat bracket atau dalam artian kurung begitu. Biasakan jadi begin end. Bil mod 2 sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti hasil sama dengan titik 2 sama dengan dia kita tulis sebagai genap. Oke. Else. Nah, lihat ini boleh ada titik komanya di sini karena dia dia bagian dari bagian yang ini. Kecuali bagian n ini yang tidak boleh titik koma karena di dalamnya tidak masalah ada titik komanya, dia tidak akan error seharusnya. Kita lihat saja nanti. Terus n ini pakai titik koma. Hasil kalau dia tidak, hasilnya ganjil. Terus yang terakhir write hasil. Hasil. Oke, begini doang modelnya. Begini saja bentuknya. Compile. Oke, sukses. Jadi ini harus arah. Justru dia error kalau tidak ada. Enggak ya. Yalah. Kasih aja. Karena kalau dia 2 statement, contoh. Harusnya error ini. Oke. Jadi harus ada titik komanya. Compile, sukses, genap, kita running. Input satu bilangan, 5, ganjil, betul. Tes lagi. 90, genap. 90 bilangan genap, 90 bagi 2 habis. Running. 89, dia genap atau ganjil? Ganjil. Oke. Running. Cat. Enter. Rentan error terlalu besar. Cet. Enter. Genap. Betul kan? 43 ini. Lihat saya terakhirnya 4 habis dibagi 2 genap. Teorinya gitu. Running. Negatif 231. Enter. Dia ganjil. Bilangan negatif pun 231 negatif, dia ganjil. Gitu. Cuman genap ganjil. Kita enter 0. Enter genap. 0 juga bilang genap. Udah ada cumannya sih. Gini modelnya. Nah, sekarang apakah ada cara lain? Bagaimana kalau saya maunya di sini lain? Ini kan kita cek dia genap. Kalau saya ganti di sini jadi 1, artinya saya cek apakah bil mod 2 sama dengan 1. Kalau dia bilnya mod 2 sama dengan 1 berarti bisa juga, cuman kita ngatur posisinya. Kalau dia true, artinya di sini ganjil, di sini genap. Yang false-nya yang di sini yang jadi genap. Kita running. 67 ganjil. 45 ganjil. 44 bilangan genap. Begitu modelnya. Oke, mungkin ini sudah berapa menit ini? Mungkin sampai sini dulu. Minggu depan kita akan bahas lebih jauh lagi tentang if then else, genap ganjil, yang lebih jauh lagi. Jadi di sini di buku tidak dijelaskan tentang bagaimana sih jadi if itu ada 2 lagi jenisnya. If then else itu bisa dikembangkan jadi if bercabang dan if bersarang. Nah, kalian harus tahu itu kenapa? Karena kalian akan mengerjakan tugas pengganti meet yang lumayan
membingungkan kalau kalian tidak paham itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, saya akan tunggu pertanyaannya. Harapannya sih kalian bertanya. Kalau tidak bertanya, kemungkinan besar kalian sudah ngerti. Karena kemarin luar biasa tugasnya. Beberapa ada yang uh, sudah bisa pakai HTML malah. Bagus sekali. Di JavaScript-nya. Terus Pascal-nya juga sudah oke. Oh, mungkin beberapa cuman satu kelompok, satu dua kelompok yang masih salah sih. Itu pun salahnya cuman di flowchart saya. Oke, ini if tolong dipelajari baik-baik. Ini dasarnya, ini dasar logikanya. Eh, ini yang bedakan beberapa orang yang menyerah di bagian pemrograman itu karena dia nggak ngerti nih, nggak ngerti logika-logika kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau masuk IT dan kalian merasa ini pelajaran sudah susah, coba pertimbangkan lagi baik-baik keinginannya kalian. Tapi kalau kalian tetap ngotot, jadi usahakan tetap pelajari ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih.